لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bukan hanya kepada umat muslimin saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bukan hanya kepada orang beriman saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai kepada musuhnya pun Rasulullah sebagai rahmat. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi umat manusia saja, tapi kata Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau salah seorang orientalis yang jelas-jelas bukan seorang muslim yang bernama Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, dia menuliskan dan mencatat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringkat pertama di antara 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hendaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sosok yang paling kita diidolakan, paling kita utamakan, paling kita cintai dibandingkan sosok-sosok manusia lain. Namun sungguh-sungguh menyedihkan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Keliling saya ceramah maulid hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ketika saya tanya generasi-generasi muda kita yang ada ikut maulid, saya tanya anak-anak kita, siapa idolamu? Siapa orang yang paling kalian cintai?
Siapa yang paling kalian idolakan? Serentak mereka menjawab. Raffi Ahmad. Serentak mereka menjawab. Nikita Willy. Serentak mereka menjawab artis-artis Korea. Lee Min Ho. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba generasi-generasi kita saat ini bukan lagi menjadikan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling mereka cintai, sebagai sosok yang paling dan paling pantas untuk kita cintai dan terus kita rindukan. Salah seorang sahabat yang bernama Thauban bin Munabah. Thauban bin Munabah adalah sahabat Rasulullah. Dimanapun Rasulullah pergi, pasti Thauban bin Munabah ini mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosoknya yang tampan, lagi putih, tubuhnya yang berisi, tegak, selalu mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika pernah ada masa di mana Rasulullah pergi dan Thauban bin Munabah tidak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari Rasulullah pergi, lalu kemudian Rasulullah kembali dan berjumpa dengan sosok Thauban bin Munabah. Thauban bin Munabah yang tadinya ganteng, gagah, putih, segar, bersemangat, ditemukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian loyo, lesu, kelihatan seperti sakit, kurus, tidak lagi berisi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pucat mukanya, tidak lagi berseri-seri seperti biasanya. Ketika ditanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabatku Thauban bin Munabah, apa yang terjadi padamu wahai sahabatku? Apakah engkau sakit?" Apa jawaban Thauban bin Munabah? "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak sakit. Akan tetapi jangankan berhari-hari wahai Rasulullah, berhari-hari aku tidak berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Tidak ada selera makan, tidak ada selera minum, dan tidak ada selera tidurku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedetik pun tidak tahan mataku apabila tidak memandang wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan demi Allah wahai Rasulullah, hingga nantinya kalaupun aku ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga dengan kenikmatan syurga yang ada di dalamnya, demi Allah kenikmatan syurga tidak akan merasa bahagia aku rasakan, tidak akan terasa nikmat aku rasakan apabila tidak memandang wajahmu di dalam syurga bersamaku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Coba hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedetik saja para sahabat Thauban bin Munabah tidak memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurus tubuhnya, hilang selera makannya, begitu cinta dan rindunya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingannya kepada kita, kita tidak pernah menyentuh kulit mulianya Rasulullah. Kita tidak pernah memandang wajah lembut, wajah mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah kerinduan kita mengalahkan kerinduan para sahabat, mengalahkan kerinduan Suwaibah bin Munabah, sebagaimana kerinduannya dan kecintaannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat generasi-generasi muda kita saat ini. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya mereka jauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi muda kita saat ini mungkin mampu berjam-jam berada di hadapan HP. Mungkin mampu berjam-jam berada di hadapan laptop main game, tapi hanya sekejap tidak mampu membaca ayat-ayat Allah. Tapi mungkin hanya sekejap tidak mampu membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dipuji oleh manusia, akan tetapi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamanya dari segi akhlaknya Rasulullah itu senantiasa langsung dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada dirimu wahai Muhammad ada akhlak yang agung, ada budi pekerti yang agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini ingin saya sedikit menceritakan seperti apakah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih tinggal di kota Madinah, di sudut pasar kota Madinah ada seorang pengemis buta, lumpuh, dan pengemis itu adalah orang Yahudi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya mendatangi pengemis itu, lalu kemudian membawakan pengemis itu makanan dan langsung disuapi secara lembut langsung dari tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diketahui oleh si pengemis buta Yahudi ini, ketika disuapi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulutnya terus mencaci. Kata si buta Yahudi ini, Muhammad gila, Muhammad tidak waras, Muhammad kasar, Muhammad pemecah belah. Seluruh kata-kata kasar diucapkannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dia tahu bahwa sosok yang menyuapi dia tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak. Tapi justru Rasulullah dengan lembut menyuapi orang buta Yahudi yang lagi lumpuh itu. Tiba masanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal Rasulullah, wafat Rasulullah, ditunggunya sosok yang setiap paginya menyuapi orang buta Yahudi itu. 1 hari, 2 hari, 3 hari, sosok itu tidak kunjung datang menyuapi dirinya. Maka datanglah sosok sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada istri Rasulullah yang juga adalah anaknya sendiri, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai anakku, semasa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kebaikan Rasulullah, adakah sunnah-sunnahnya Rasulullah yang belum aku kerjakan wahai anakku? Maka kata Sayyidah Aisyah, ada wahai bapak. Setiap paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sudut pasar kota Madinah, lalu kemudian membawakan makanan kepada sosok pengemis buta Yahudi dan lagi lumpuh, disuapinya dengan penuh kelembutan. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mendatangi pengemis itu sambil disuapinya makanan pengemis itu. Ketika makanan itu hendak sampai di mulutnya pengemis itu langsung menepis tangannya Abu Bakar As-Siddiq sambil berkata, bukan engkau sosok yang setiap harinya datang menyuapi aku. Kata Abu Bakar, kenapa engkau berkata seperti itu? Mengapa engkau bisa tahu padahal engkau adalah buta? Maka kata si pengemis ini, demi Allah, orang yang datang menyuapi aku itu adalah sosok yang sangat lembut, tubuhnya harum, wanginya harum, mengalahkan harum-haruman kasturi. Dan kata-katanya begitu lembut, sambil dia menyuapi aku dengan penuh kelembutan. Bahkan dilembutkannya makanan itu sebelum menyuapi aku. Maka spontanlah Abu Bakar As-Siddiq sambil berderai air mata berkata, wahai orang tua yang lagi buta,
Tidakkah engkau mengetahui bahwa sosok manusia yang setiap paginya yang datang menyuapi engkau dengan penuh kelembutan, yang setiap saatnya, setiap kali engkau disuapi, engkau mencaci dia, engkau berkata Muhammad kasar, Muhammad pemecah belah, Muhammad gila, Muhammad tidak waras. Tidakkah engkau tahu bahwa sosok itu dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hari ini sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok pengemis itu langsung jatuh bersujud berderai air mata, menyesal sambil berkata, wahai Abu Bakar, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya yang mungkin bagi kita begitu sulit kita contohi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya di atas akhlak seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Paling tidak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sosok yang mengaku cinta kepada Rasulullah, maka mari kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ajarkan anak-anak kita bahwa tidak ada sosok yang paling penting, paling mulia, paling pantas untuk kita idolakan kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik secara fisiknya Rasulullah sempurna maupun secara akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Belum lagi kalau kita ingin melihat seperti apa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, maka wajarlah ketika hendak dicabut nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil Rasulullah bukan ibundanya Siti Aminah, yang dipanggil Rasulullah bukanlah bapaknya Abdullah, yang dipanggil Rasulullah bukanlah anak tercintanya Siti Fatimah, tapi segitu cintanya Rasulullah kepada umatnya yang keluar dari bibir lembut Rasulullah ketika detik-detik terakhir ketika hendak dicabut nyawanya, tak lain dan tak bukan adalah ummati, ummati. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka sungguh dia sangat mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang mencintaiku, maka pastilah nantinya akan bersama-sama dengan diriku di dalam syurganya Allah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Rasulullah dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam syurganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.